Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Agama Islam adalah salah satu fakultas di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan visi pada tahun 2020 menjadi fakultas unggul dalam mencetak sarjana ilmu agama Islam yang berkarakter religius dengan kecerdasan, spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Sampai saat ini, Fakultas Agama Islam telah memiliki alumni yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan program studi sebagai berikut. Pendidikan Agama Islam. Selain mendalami bidang keagamaan seperti sejarah peradaban Islam, juga sejarah pendidikan Islam, ulumul Quran, ulumul hadis, tafsir, fikih, hadis tarbawi, dan lain sebagainya, juga diberikan materi karakter building, psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, dan bimbingan konseling, serta teori pembelajaran dan desain pembelajaran, teknologi dan manajemen pendidikan, bahkan kewirausahaan. Pendidikan Bahasa Arab. Program studi pendidikan bahasa Arab menekankan selain menguasai bahasa Indonesia, para mahasiswa diutamakan untuk menguasai minimal 2 bahasa asing, yakni bahasa Inggris dan bahasa Arab. Melakukan observasi langsung di lapangan dunia pendidikan di dalam negeri untuk melihat langsung kinerja, rencana dan manajemen sekolah, para mahasiswa juga kerap melakukan pertukaran mahasiswa dari berbagai negara. Perbankan Syariah. Perkembangan pesat dunia perbankan saat ini menuntut lebih banyak kebutuhan sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah. Program studi perbankan syariah menelaah simpan pinjam yang menghindari riba, mengenal investasi non-riba, pengelolaan manajemen, dan kewirausahaan. Para lulusan prodi ini diharapkan memiliki keleluasaan wawasan dan pengetahuan perbankan syariah, akuntansi syariah, dan entrepreneurship syariah. Yang nantinya dapat berkiprah di dalam masyarakat untuk mengabdikan diri bagi Indonesia berkemajuan. Fakultas Agama Islam pada saat ini memiliki program unggulan kelas kadar ulama, di mana kita mendesain sebuah pembelajaran yang dapat diberikan suplemen ilmu-ilmu pendukung keterampilan ulama yang tidak hanya mampu mengintegrasikan ilmu dalam bidang-bidang keilmuan ANSI, tetapi juga mampu mengintegrasikan ilmu dalam pendekatan ilmu kemasyarakatan. Sampai saat ini, kelas kadar ulama telah memiliki jejaringan dengan beberapa lembaga-lembaga pendidikan kader, termasuk dengan Majelis Ulama Indonesia. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka bukan hanya menghasilkan pribadi yang memahami lebih dalam dan komprehensif agama Islam, namun juga mempersiapkan personal yang ahli dan kompeten. Kami Fakultas Agama Islam mengundang seluruh generasi muda, anak-anak muda untuk bisa bergabung bersama Fakultas Agama Islam untuk 3 program studi, yaitu Pendidikan Agama Islam, Perbankan Syariah, dan Pendidikan Bahasa Arab, di mana Fakultas Agama Islam adalah fakultas yang mengintegrasikan Islam sebagai nilai, Islam sebagai ideologi, dan Islam sebagai ilmu. Terima kasih. Billahi sabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Ahmad dari kelas 4C Desain Bahan Ajar ingin menganalisis buku yang bermateri berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Pertama-tama, sebagai awalan,
di mana saya menganalisis buku materi tentang berbusana muslim. Alangkah baiknya saya ingin membacakan tentang perintah berbusana muslim atau muslimah yang terdapat pada Quran surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabihin dzalika adna an ya'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima. Surahul Azim, di mana di ayat tersebut mempunyai arti, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sebagaimana analisis yang saya dapatkan terhadap materi dalam buku PA ini, saya ingin menganalisis sedikit dari buku ini, yaitu sudah sesuai, materinya sudah sesuai dengan standar SKL yang berlaku untuk kelas 10 pada kurikulum 2013. Tapi sayangnya kurang tambahan sedikit studi kasus yang ada pada buku agar anak lebih efektif dan anak peserta didik juga punya banyak gagasan dari per individunya untuk didiskusikan bersama. Dan juga studi kasus masalah yang ingin dibahas apabila ada yang aktual tentang materi bab ini bisa didiskusikan bersama-sama sebagai bentuk apresiasi terhadap peserta didik dan juga memperaktif peserta didik dalam pemikirannya. Buku ini juga mempunyai kelebihan yang memadai sehingga pantas untuk dijadikan referensi untuk di kalangan kelas 10 semester 1 pelajaran PAI dan budi pekerti. Akan tetapi sangat disayangkan pengkodingan pada materi buku ini tidak dimasukkan sehingga guru tidak dapat menyampaikan pelajarannya secara teratur. Seharusnya pengkodingan itu dilakukan menggunakan bagan atau table agar terlihat lebih rapi dan mencirikan bahwa itu merupakan sebuah KD. Dan juga sebagaimana dalam materi ini agaknya mencari dan memanfaatkan rujukan-rujukan pengetahuan yang luas serta universal dan juga bisa menyesuaikan kepada kondisi pada saat ini dengan materi pembelajaran. Pada materi ini saya mendapatkan sebuah ide, yaitu di mana para guru membuat buku panduan harian yang diberikan kepada orang tua murid guna mengetahui apakah materi tersebut dijalankan atau tidak, serta sebagai interaksi secara tidak langsung antara guru dengan orang tua murid. Jadi, kegunaan buku panduan ini diberikan kepada orang tua murid untuk mengontrol apakah anaknya menjalani materi yang dipelajari, salah satunya yaitu apakah dia keluar menutup auratnya, apakah cermin pribadi dia di rumah sangat baik, atau malah sebaliknya. Sehingga materi tersebut kita para guru mengetahui apakah materi tersebut dijalankan dengan baik atau tidak oleh peserta didik. Dan juga pada hasil analisis ini seharusnya menyertakan pendahuluan pada awal bab sebagai sebuah penjelasan yang terkait pada buku bahan ajar ini. Dan juga selanjutnya menuliskan footnote atau body note sebagai kejelasan referensi yang diambil agar terhindar dari yang namanya plagiarisme. Menyisipkan kalimat dialog dan interaktif pada materi yang dibahas pada buku ajar ini sehingga ada minat yang lebih dari siswa untuk belajar dan memahami pelajaran. Juga memberikan nilai tambahan pada setiap studi kasus yang terpecahkan pada peserta didik yang telah memecahkan kasus tersebut. Usahakan memberikan studi kasus atau literasi yang aktual agar peserta didik dapat menyontoh perilaku tersebut. Dan pada kesimpulan hasil analisis yang saya dapatkan ini, pada buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum 2013 kelas 10 ini di bagian materi berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri sudah cukup memenuhi SKL yang ada pada kurikulum 2013 baik dari segi KI dan KD maupun serta sikap spiritual maupun sikap sosial. Teruntuk cover dari buku ini dan juga isi serta desain buku sudah amat cukup pada standar buku pelajaran
Akan tetapi kurang pada transliterasi Arab Latinnya saja, agar kedepannya segera diberikan transliterasi Arab Latin. Dan juga di materinya hanya kurang poin, yaitu keutamaan dalam berbusana muslim. Pada buku ini hanya dipaparkan sampai perintah untuk memakai busana muslim yang terdapat pada Al-Quran dan hadis, serta akibat dari orang yang menutup aurat atau memakai busana muslim dengan orang yang tidak memakai busana muslim, sehingga para peserta didik mengetahui akibatnya dan mereka akan menjalankan materi tersebut dengan baik dan benar. Saya kira cukup dari saya tentang analisis buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kurikulum 2013 tentang materi berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan pindahan diri. Cukup sampai di sini. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.